Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam yang mesti terus kita syukuri dengan cara membentuk dan mempraktikkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah haramkan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, terlebih kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya meniti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita nanti bisa menjadi bagian dari umat Nabi kita fi yaumil mahsyar nanti. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan, di Ramadan, di hari yang ke-25. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang benteng umat Islam. Berbicara terkait benteng, seperti yang kita ketahui pada umumnya, bahwa benteng merupakan salah satu tempat untuk pertahanan. Ketika zaman kolonial atau penjajahan, para penjajah membuat benteng-benteng kuat dari beton, dari tumpukan-tumpukan batu bata. Untuk apa? Untuk melindungi kekuasaannya dari musuh-musuhnya. Untuk melindungi wilayah kekuasaannya dari para musuh-musuhnya. Begitupun para pejuang kita membuat benteng-benteng pertahanan agar bisa menjadi basis-basis kekuatan untuk melakukan pertahanan tentunya, dan juga untuk menyusun perlawanan terhadap para penjajah. Nah, itu benteng yang kita ketahui dalam masa kolonial, yakni sebagai bentuk pertahanan. Dan benteng yang akan kita bahas adalah benteng pada diri umat Islam. Diperlukan benteng yang kuat pada diri setiap muslim dan muslimah. Untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan, mempertahankan keislaman yang ada pada dirinya. Tentunya yang dimaksud dengan mempertahankan keimanan dan keislaman di sini adalah betul-betul mempertahankan keimanan dan keislaman dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebenar-benarnya Islam. Artinya, sebenar-benarnya keimanan di sini adalah keimanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan tentunya akan berujung kepada keislaman yang benar pula. Misalnya, kita tidak mudah tergiur dengan ajaran-ajaran yang berbeda atau sedikit menyimpang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah yang sekarang banyak menjamur di masyarakat, yang dikenal dengan ajaran-ajaran sesat. Nah, perlu kita membentengi diri kita terkait tentang hal-hal seperti ini. Selain itu, benteng yang dimaksud harus ada pada diri umat Islam adalah benteng untuk melindungi diri kita, melindungi keimanan dan keislaman kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Jelas-jelas itu perbuatan yang Allah haramkan, tapi
dengan pengaruh lingkungan, dengan pengaruh teman-teman di lingkungan kita yang dimotori oleh syaitan dan rejim, itu akan menjadi senjata-senjata dan lawan-lawan yang akan menyerang keimanan dan keislaman kita. Banyak hal yang itu bisa menjadi musuh yang nyata bagi diri kita. Contoh misalkan menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, melakukan praktik-praktik riba dalam kita melakukan kegiatan ekonomi. Itu beberapa contoh hal-hal yang sudah jelas-jelas Allah haramkan, tapi banyak dilakukan oleh umat Islam itu sendiri dengan berbagai macam dalih dan alasan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk membentengi keimanan dan keislaman diri kita agar tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana cara kita membangun benteng untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa mempengaruhi keimanan dan keislaman kita menjadi keimanan dan keislaman yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membangun keimanan yang sangat kuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadhumu imanan wa ala rabbihim bitawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajat inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqan karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut asma Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat keimanan, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizkinya yang kami berikan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita memperkuat keimanan kita, memperkokoh keimanan kita, tentunya itu akan berbanding lurus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi keimanan dan keislaman kita. Dalam bidang ekonomi misalkan, ketika ada tawaran berpraktik di dalam riba amat sangat menguntungkan, kita tidak akan mudah tergiur dengan keuntungan yang sifatnya sesaat dan nisbi, tidak kekal. Oke, kita mendapatkan keuntungan besar di dunia. Yakinlah, keuntungan besar yang kita nikmati di dunia itu tidak akan mendatangkan berkah, justru mendatangkan bala dan musibah bagi kita. Karena apa? Kita mendapatkannya bukan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan yang kuat, kita akan yakin betul-betul bahwa rizki, jodoh, umur itu sudah qadarullah. Tinggal kita berikhtiar. Tentunya kita berikhtiar dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun jika menghampiri pada diri kita orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hak, kita akan kuat untuk menolaknya. Walaupun itu datang dari kolega kita sendiri, walaupun itu datang mungkin dari pimpinan kita sendiri, I'm sorry, kita tidak akan mau mengikutinya. Walaupun kita membina hubungan baik di dunia,
Tapi untuk urusan akidah dan keimanan tidak ada tawar-menawar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah membangun keikhlasan yang kuat. Keikhlasan yang ada pada diri kita. Hal ini kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang memiliki arti, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus dan benar. Ketika keikhlasan betul-betul ada pada diri kita dan terus kita pupuk, maka betapapun berat ujian, betapapun berat hambatan yang ada di depan kita, kita akan ikhlas dalam menjalaninya. Walaupun ada tawaran yang menggiurkan, misal kita hidup dalam keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, datang tawaran pada diri kita, sebuah pekerjaan misalkan, tapi pekerjaan itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gajinya sangat besar, ditawarkan kepada kita. Ketika kita memiliki keikhlasan yang kuat, kita akan mudah untuk menolaknya. Kenapa? Kita ikhlas. Qadarullah yang Allah takdirkan kepada diri kita, kita terima dengan lapang dada. Karena kita pasti berpikir Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Berbeda ketika kita tidak ikhlas, mendapatkan ujian yang baru sedikit dari Allah. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan, kita sudah keluh kesah, kita sudah bersuuzon malah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mengapa Engkau berikan ujian yang begitu berat kepada hamba? Mengapa ya Allah? Kita bersuuzon kepada Allah, hati kita pun akan tidak ikhlas menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika datang tawaran yang memang tidak diridhoi Allah, akan mudah kita terima. Kenapa? Di awal tadi kita sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bangunlah keikhlasan yang kuat pada diri kita. Tentu keikhlasan di sini kita ridho atas apa yang Allah tetapkan. Tapi kita pun mesti bertawakal. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang beruntung, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang berhasil dalam kehidupan kita, ya kita mesti berusaha kembali. Kita mesti berikhtiar yang lebih giat lagi. Kenapa? Ingat, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Bangunlah keikhlasan. Cara yang ketiga adalah menjalankan kewajiban agama yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah bentuk ketakwaan. Berarti cara yang ketiga adalah membentuk ketakwaan yang hak, yang benar. Jangan kita berpikir apa yang Allah perintahkan kita jalankan yang enak-enak saja. Makan makanan yang halal, kan enak itu. Daging, kemudian buah-buahan, sayur mayur, itu halal. Wah, kita makan enak sekali. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk menegakkan kebenaran, Allah perintahkan kita untuk berpuasa, berzakat, berhaji. Misalkan berhaji, mikir 2 kali kita. Waduh, biaya haji sekarang berapa? Kemudian ibadah haji itu bukan hanya ibadah yang gampang dilakukan, tapi memerlukan fisik yang kuat. Berpikir ulang kita. Lebih baik uang untuk pergi haji kita investasikan saja nih ke bidang yang lain yang lebih menguntungkan. Jangan seperti ini. Ketika itu sudah menjadi perintah Allah dan kita memiliki kemampuan menjalankannya, ayo segera jalankan. Jangan berpikir ulang kembali. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, berarti ketakwaan yang ada pada diri kita belum benar. Karena masih banyak pertimbangan yang sifatnya duniawi. Ketakwaan yang lain apa? Contohnya, menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran terkadang pahit, terkadang berat bagi diri kita.
Lebih baik kita diam mungkin ketika ada kemunkaran, karena itu bisa membuat kita aman. Tapi niscaya Allah akan memberikan atau meminta kepada kita pertanggungjawaban kita. Ketika kita melihat sebuah kemunkaran, ketika kita melihat sebuah ketidakbaikan yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan keluarga kita, tapi kita tinggal diam, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Oleh karena itu tegakkanlah kebenaran. Karena perintah Allah. Perintah Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Tentu kita menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita seorang pejabat, subhanallah, kita menegakkan kebenaran dengan otoritas yang kita miliki. Dengan otoritas yang kita miliki. Jangan kita menjadi seorang pejabat berkompromi dengan kemunkaran. Na'udzubillah. Kalau kita bukan pejabat, bagaimana? Ya kita lakukan dengan semampu kita. Kita bisa lakukan dengan lisan, menasihati orang-orang yang berbuat kemunkaran tersebut agar ya'udu ilallah, kembali kepada Allah. Kalau kita sudah berupaya tapi masih belum menemui hasil, lakukanlah kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sudah menjalankan dan menegakkan kebenaran. Ingat, jangan kita diamkan. Yang keempat adalah bagaimana kita membangun benteng yang kuat pada diri kita, yakni dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi kita yang dicontohkan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, ini kita harus mesti menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa korelasinya dengan benteng pertahanan diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah? Ketika kita meniti dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, berarti betul-betul kita menghadirkan Nabi di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Kita mencontoh akhlak beliau, kita melaksanakan apa yang beliau contohkan. Ini akan membuat diri kita tidak mudah juga tergoyahkan oleh hal-hal yang di luar dari ajaran agama kita. Contoh yang gampang, ketika kita menegakkan amalan Nabi puasa sunnah Senin dan Kamis. Ingat, puasa diantaranya bertujuan untuk menahan amarah dan emosi. Ketika kita menjalankan ibadah shaum sunnah di hari Senin dan Kamis, tentunya kita mesti mengendalikan emosi kita. Ketika kita mendapati sesuatu yang kurang elok menurut pandangan kita, kita bisa menahan emosi kita. Kita bisa menahan emosi kita dengan terkait hal tersebut. Kita bisa bersabar. Ketika kita mendapati hal-hal yang sifatnya kurang lazim dalam kehidupan kita, ketika kita berpuasa, maka kita bisa tahan hal-hal tersebut untuk tidak kita ikuti. Dan tentunya di luar puasa pun mesti kita tidak ikuti. Nah, ini sebagai contoh. Ketika kita meniti sunnah-sunnah Nabi, itu akan menjadi benteng pertahanan kuat bagi diri kita. Contoh, akhlak Nabi yang lain misalkan. Menyayangi sesama muslim dan juga menghormati orang-orang di luar Islam. Nah, artinya apa? Kita membentuk suatu komunitas, kita membentuk suatu hubungan muamalah yang baik. Jangan kita merasa benar dan orang lain kita anggap selalu salah. Ingat, dalam bermuamalah kita tidak boleh berprinsip seperti itu. Walaupun dia berbeda agama, tapi kalau bermuamalah yang sifatnya umum, ketika dia benar ya katakan benar. Tapi ingat, kalau bermuamalah secara prinsip agama, ya yang benar hanya sesama muslim, seperti itu. Nah, bagaimana dengan sesama muslim? Sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, bagaimana cara kita bermuamalah. Intinya, ketika kita meniti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, maka kita akan menghadirkan Nabi di dalam hati kita. Dan juga kita mempraktikkan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Nah, ketika kita menjalani beberapa cara yang tadi sudah disampaikan, insya Allah kita akan membentuk pertahanan atau benteng diri kita yang kuat. Yang tujuannya apa? Kita akan menjadi pribadi muslim yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing dan terbawa arus,
Terlebih di zaman sekarang ini, zaman yang mendekati akhir zaman. Kita bisa lihat sekarang kemungkaran yang banyak terjadi bahkan di depan mata kita, bahkan di dekat kita. Melalui apa? Melalui media-media komunikasi seperti televisi, handphone, dan lain-lain. Ketika kita memiliki benteng pertahanan yang kuat, insya Allah hal itu akan tidak mudah mempengaruhi diri kita. Marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keimanan dan ketakwaan serta keislaman yang ada pada diri kita terus bisa kita bawa sampai nanti maut menjemput kita. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.